duduk jadi diri kala itu. Umar bin Khattab, seorang khalifah yang luar biasa perhatiannya kepada umat. Dia diri bertanya dia ketika Nabi menyampaikan Allah ampuni kesalahan mereka yang wukuf di Arafah, semua dosanya. Umar pikir karena mereka wukuf bersama Rasulullah, maka dosa mereka diampuni. Maka Umar bingung, bagaimana dengan orang-orang yang haji sesudah Rasulullah tidak ada? Ini kan ada Rasulullah, dosanya mereka diampuni. Kata Sayyidina Umar, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, hal hadha khasun lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dosa diampuni sampai seperti ini dengan berhaji. Apakah untuk kita-kita doang, para sahabatmu yang ikut wukuf ini, khusus buat kita doang? Ataukah untuk semua ya Rasulullah? Nabi sebagai pemimpin yang sayang sama umat, pikiran yang muncul terwakili oleh Sayyidina Umar kala itu, dipikir yang diampuni adalah yang ikut bersama Rasulullah hajinya kala itu. Maka jawab Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hadza lakum waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Ini pengampunan yang Allah berikan dengan besar-besaran ini untuk Anda semua dan siapapun yang datang ke bumi Arafah, berwukuf di Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, paginya ke Mina lontar jamrah Aqabah. Mereka berhaji, semuanya diampuni oleh Allah sampai hari kiamat. Siapapun yang mereka berhaji, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, paginya pergi ke Mina untuk lontar jamrah Aqabah, lalu kemudian cukur dan pergi untuk tawaf ifadah ke Baitullah, ke Mekah kembali, lalu kemudian balik lagi ke Mina untuk mabit 2 hari atau 3 hari, terserah pilihan mereka siapa yang berhaji. Maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Betapa beruntungnya mereka yang berhaji. Betapa bahagianya mereka yang bisa ziarah ke Baitullah. Betapa beruntungnya mereka yang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai pemimpin umat yang rahim, yang sayang sama umat, ini kan untuk mereka yang berhaji, untuk mereka yang ke Mekah. Bagaimana mereka yang sakit tidak bisa ke Mekah? Bagaimana mereka yang tidak punya uang, yang tidak bisa ke Mekah? Bagaimana mereka yang tidak mungkin
untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Saudara, Rasulullah sayang sama kita. Rasulullah juga perhatian kepada mereka yang tidak ke Mekah, tidak bisa wukuf di Arafah. Seperti apa yang ditakhrijkan di dalam oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, di mana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari yang mana amal soleh meski bukan haji, karena enggak mampu berangkat ke Mekah, karena enggak punya duit, karena sakit, stroke dan seterusnya, tidak ada hari yang amalan soleh dikerjakan lebih didemenin, dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Ini tanggal berapa ini? Hijriahnya tanggal berapa? Oh, terakhir. Besok hari Senin tanggal 1 Dzulhijjah. Besok Senin tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Nabi, "Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam." Enggak ada hari yang paling didemenin oleh Allah siapapun beramal soleh, biar kagak bisa haji ke Mekah, kagak bisa wukuf di Arafah, kagak bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, bila dia beramal soleh. Tidak ada hari yang paling didemenin nama Allah selain daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kapan? Senin. Senin itu kapan ya? Oh, besok. Wal fajri, demi terbit fajar tanggal 1 Dzulhijjah. Walayalin ashrin, demi malam-malam 10, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Besok. Walayalin ashrin. Tidak ada amalan yang paling didemenin nama Allah yang dikerjakan oleh manusia selain amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat ada yang ngacung sama Nabi, "Walal jihad ya Rasulullah." Nabi, "Ata perang melawan musuh-musuh Islam." Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Ampe jihad enggak ada apa-apanya. Ada lagi yang maju. Nabi, "Bagaimana kalau jihad?" Nanya lagi. Nabi bilang, "Ata jihad, berjuang melawan musuh-musuh Islam." Enggak seperti amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Walal jihad?" Jawabannya tetap, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih
walam yarji' min dzalika bisyai, kecuali orang yang seluruh hartanya dibawa, jiwanya dibawa, lalu tidak ada satupun yang terbawa kecuali kenangan amaliyah di tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan bersedih bagi kita yang tiap berhaji, maka kita kudu ibadah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ganjarannya. Ya'dilu siyama kulli yaumin min hasanah, puasa tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan itu tanggal 1? Oh, besok tanggal 1. Puasa saban harinya itu ganjarannya sama dengan puasa setahun. Saban hari sehari sama dengan ganjaran puasa setahun yang kagak ada 10 pertama Dzulhijjahnya. Sehari ganjaran, sayang. Ibadahnya malamnya tuh kapan? Entar malam. Ibadahnya malam-malamnya, kata Nabi, sama dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nabi yang bilang, karena sayang sama mereka yang tidak berhaji. Semuanya dipikirkan oleh Rasulullah. Puasa sehari di 10 pertama Dzulhijjah, yakni 1 sampai 9 maksudnya. 10 pertama itu karena 10 udah lebaran. Itu sama paharinya, sama dengan puasa setahun. Kecuali hari 9. Hari 9 waktu ditanya sama Rasulullah, ganjarannya segede apa tuh tanggal 9 Dzulhijjah? Berarti kapan tuh? Hah? Oh, Rabu. Emang lebarannya kapan? Kamis. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah diampuni dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya sampai tahun sesudahnya. Apa maknanya? Allah jaga sampai tahun sesudahnya bila benar puasa Arafah. Puasa. So ibadah malamnya, mau baca Qur'annya kek, kalau udah malam-malam 10 pertama daripada Dzulhijjah, percis kayak malam-malam Lailatul Qadar, sama ganjarannya. Kata kita orang kayak malam likuran. Kalau orang mengerti, bukan ngelamunin ketika nggak berhaji, dia ibadah, dia isi hari-hari ini dengan ibadah. Bahkan di dalam kitab Zubdatul Ma'rifah, Al-Imam Ahmad As-Suhaimi jelaskan hadis, siapa orang puasa man shoma Asyra Dzulhijjah atahullah sawaba man hajja wa tamara fi tilka sanah. Orang yang puasa di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 kagak putus, dia puasa saban hari, Allah beri ganjaran sebanyak yang haji dan umroh di tahun itu. Inilah sayangnya Rasulullah bagi kita bersama. Maka saudara, beribadalah kita
diisi dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang baik. Maka kemudian itu saudara, apa amalan yang harus banyak dibaca oleh kita? Di 10 pertama Dzulhijjah, saudara, banyak kita disuruh oleh Nabi untuk banyak baca tasbih. Baca tasbih. Baca di 10 pertama Dzulhijjah. Tasbih, memuji-muji Allah. Yang bagaimana bacaannya? Yang diajarkan oleh Nabi. Subhanalladzi fis samai arshuh. Subhanalladzi fil ardi mawti'uh. Subhanalladzi fil bahri sabiluh. Subhanalladzi fin nari sultanuh. Subhanalladzi fil jannati rahmatuh. Subhanalladzi fil quburi qada'uh. Subhanalladzi fil hawa'i ruhuh. Subhanalladzi rafa'as sama'. Subhanalladzi wada'al arda. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaih. Ini disuruh baca di 10 pertama daripada Dzulhijjah. Baca. Kalau saudara ndak bisa, bingung, gua orang ngerti bahasa Arab, nulis-nulis juga ngerti, begitu. Saudara ngertinya rotib, baca rotib haddad. Kalau udah 10 pertama nih, rotib haddad Dzulhijjah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca yang banyak, dapetin 100. Emang itu amalannya? 10 pertama 100. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, itu 1000 itu totalnya. 100. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. 100. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berapa? 100. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli alaihi 100. Yang lain 3. Ini amalannya. Gitu. Saudara punya ratib itu aja. Emang itu yang dibaca orang di Arafah aja, begitu juga. La ilaha illallah syarikalah. Begitu, saudara dapat.